She's exactly what I need. Aku seneng deh. Hello guys, welcome back to this channel. By the way, anyway, busway, gue pakai baju warna kuning nih. Udah mirip lu belum? Mami Kenyuna, Mami. Oh, Kisil. Ay, Mami Kenyuna. Oh, Kisil. Nanti orang-orang manggil Kisil. Kisil. Nanti orang-orang manggilnya Kisil. By the way, anyway, busway lagi nih. Gue pakai highlighter loh hari ini. Biasanya nggak pernah kan. Aku seneng tau. Tapi aku lagi salting gitu sih. Biasa aja. Aku bingung. Jadi di video kali ini aku akan bikin Bajutan Ashila lagi, seperti yang sudah kalian lihat di title. Of course ya, gue bilang di title, gue bilang di thumbnail. Kelihatannya sih emang agak galau-galau gitu. Emang galau sih sebenarnya. Jadi pokoknya nih, ini video tuh sebenarnya udah di request sama kalian dari video yang Bajutan Ashila yang lalu itu. Karena di Bajutan Ashila yang lalu itu aku bilang aku punya cerita lagi tentang yang gak bisa move on, gagal move on, stuff like that itu. Dan kalian minta aku bikin si Bajutan Ashila ketiga tentang itu. So, I'm here for that. Cuman lagi gak pas gitu momennya karena gue lagi gak galau. Gak boleh galau guys. Kayak seriously, I'm not joking. Gue tahu nih misalnya lo lagi been through something, tapi try your best not to galau. Oke, ntar aja gue kasih omongan-omongan kayak gitu. Kita langsung mulai aja ke ceritanya. Let's throw back again to high school. Ini sebenarnya berkesinambungan sama cerita yang kemarin. Why? Because after I broke up with that nasty guy, aku menemukan seseorang lagi nih yang baru nih. Yang aduh, ini seriously, I'm not joking. Kayak lagi nggak pas gitu momennya karena gue lagi gak boleh kayak gitu, harus tetap profesional because I'm such a professional YouTuber. Ya elah, kan gue find someone. He's actually younger than me 2 years ya, 2 tahun lebih muda daripada gue. Jadi gue kasih tau backgroundnya dulu ya guys. Pokoknya dia adik kelas gue intinya. Gue masih kelas 12, dia tuh anak kelas 10 yang baru masuk. Gue cringe, dalam hati gue cringe banget. Aduh, gue gak demen banget nih throwback kayak gini sebenarnya. Enggak sih, gue udah biasa aja guys, gue udah gak galau sama sekali. Tapi kan kalian temen aku, jadi aku mau curhat sama kalian. Oke, jadi gue tuh suka sama dia just because. Asal lo tau ya guys, ini tuh sebenarnya silly banget. Gue bisa suka sama dia tuh karena bulu matanya guys. Jadi dia bulu matanya emang sangat amat lentik. Ya emang orang Arab ya, jadi gitu. Kayak anjir, bulu mata lu cuy. Dan dia literally bulu matanya tuh kayak gue fangirling over his lashes. Jadi kayak his lashes tuh kayak Ashila gitu, tau gak sih, kayak Oke. Terus abis kayak gitu, akhirnya gue stalk lah. Akhirnya gue tahu namanya dia siapa. Terus akhirnya gue stalk segala macem. Dan gue nemu nih sosial medianya, ternyata dia punya pacar. Dia itu sering kayak diledekin gitu sama temen-temennya. Itu temen-temennya tuh tahu gitu kalau dia tuh sebenarnya juga suka sama gue. Dan temen-temen gue juga tahu lah gue suka sama dia. Dan temen-temennya dia sih belum tahu gitu kalau gue suka sama dia, cuman baru diledek-ledekin doang. Cuman kan kelihatan ya guenya kayak diledekin kayak iya aja gitu. Kalau orang nggak suka kan kayak apaan sih gitu kan. Ini gue enggak, jadi gue diledekin tuh kayak iya aja gitu. Gue diledekin mah nurut aja. Gue kan anaknya emang nurut. Pas teman-teman yang ngeledekin gue lah, stuff like that. Dan ada momen satu dimana yang ngeledekin itu parah banget. Gue nggak ngerti lagi like what the actual F meant. Jadi tuh dia dipaksa sama teman-temannya suruh minta pin BBM gue. Cia, zaman dulu masih BBM guys, masih zaman BBM. Dia nggak berani, dan gue juga ya kali gue ngasih gitu kan. That's so freaking impossible. Tapi teman-temannya dia tuh udah punya kontak gue di BBM. Like that's so stupid man. Kenapa lo nggak minta sama temen lo aja gitu kan? Cuman dia sebenarnya udah minta, cuman dia nggak berani nge-add. Pas teman-teman yang ngeledekin dia tuh kayak cie gitu kan. Pokoknya gue baru turun tangga tuh, gue inget banget. Akhirnya pokoknya dia kayak diledek-ledekin gitu sampai kayak jatuhnya sih kayak ngeledek dibully gitu. Karena dia sampai kayak jatuh gitu di lantai. Terus gue refleks, gue teriak, ih jangan kayak gitu, kasihan tahu. Dan lo tahu seluruh lobby sekolah gue, kalau lu dulu temen gue di SMA, lu pasti tahu lah. Lu temen gue atau lu kakak kelas gue atau lu adik kelas gue, lu pasti tahu lobby di sekolah dulu kayak apa. Dan itu satu antero lobby itu semuanya tuh cie. Dan it was the loudest cie that I've ever heard in my entire life. Like gue nggak pernah ngedenger gue diciein sama siapapun sampai sekencang itu. Like gue nggak bisa bohong, emang itu unforgettable. Akhirnya gue jadian sama dia nih. Dan awal jadian tuh sebenarnya kayak dia tuh nyebelin karena mungkin dia anak kecil kali ya. Jadi dia tuh kayak lebih manja gitu loh. Dan dia lebih galaknya tuh, tapi galak nggak manusiawi. Kayak gue sama temen gue tuh pergi ke toilet, terus dia nungguin kan. Dan pas nungguin tuh pokoknya dia kayak buruan dong, kayak gitu, kayak nggak sopan gitu tau gak sih. Terus dia sampai nendang meja atau nendang pintu. Gue sampai kayak gitu karena gue takut cuy. Dia tuh literally anarkis
pas awal-awal jadian. Dan asal lo tahu semua, gue tuh sampai nanya sama temen-temen gue tuh berubah gak sih semenjak jadian sama dia. Temen-temen gue sih nggak nyadar ya, mereka kayak ngerasa oh enggak sih lo nggak berubah kok, lo tetap sama. Tapi gue ngerasa tuh gue kayak berubah, gue kayak lebih apa ya, gue kayak agak ngejauh gitu sama temen-temen gue. Gue sih ngerasa mereka sih nggak tahu deh, mungkin karena mereka nggak nganggep gue temen, karena gue enak nih sama sifatnya dia yang terlalu anak kecil ya. Gue tahu dia anak kecil, cuman please lah, if you wanna be with me, kita bekerja sama lah dalam hubungan ini. Jangan lu egois sendiri gitu loh. Dan karena gue enak, akhirnya gue putusin. Kan gue kemarin diputusin, terus sekarang gue putusin lah. Tapi gue tuh mutusinnya tuh bukan yang putus semata-mata karena gue udah gak suka lagi sama dia. Sebenarnya gue masih suka, cuman gue putusin karena kayak it's like buat pelajaran gitu buat lo. Cuman kalau disuruh balikan tuh gue saat itu gue nggak mau gitu. Dan akhirnya pas putus nih, bombardir deh, kayak kesannya tuh di sekolah tuh kayaknya heboh banget gitu kan gue putus. Dan akhirnya pas gue putus, temen gue nih, gue kan anak IPA, belagu banget ya gue ya, nggak beneran serius, gue anak IPA tapi gadungan. Terus ada anak IPS gitu, dia kayak nanya gitu sama gue, dia baru putus gitu sama ceweknya sih di luar sekolah ya. Jadi dia bilang sama gue, "Si lu putus sama si Terus gue bilang, "Iya." "Oh, gue punya project nih sama lu." Dia bilang kayak gitu, coba guys. Terus gue langsung kayak project apa ya? Gue bilang gitu kan. Emang anaknya sih ganteng, gue gak bisa bohong. Emang tuh temen gue yang anak IPS tuh ganteng. Like seriously, I'm not joking. Dia emang ganteng. Terus gue nanya project apa ya? Terus dia bilang project cemburu-cemburuin si which is si yang mantan gue di kelas itu. Dan gue dengan gobloknya tuh, iya boleh, bisa dibilang it was the happiest moment of my life. Karena bikin orang cemburu tuh asik cuy ternyata. Sampai gue foto berdua dan gue jadiin DP BBM. Si mantan gue ini juga masih ngechat sih pada saat itu, tapi ngechatnya kayak udah yang sedih-sedih jutek gitu. He actually still want me, but gue act like gitu loh. Padahal gue yang mutusin, tapi gue masih sering nangis gitu. Apalagi lagu yang membekas banget itu lagunya Habibie Ainun yang manakala hati menggeliat mengusik renungan. Bener gak sih? Kayak gitu. Itu lagu kampret banget. Like literally cinta kita melukiskan kenangan. Na 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 na, penuh sukacita sehingga siapapun na 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 pasti tahu cinta kita abadi. Bener gak sih kayak gitu liriknya? Gue agak lupa sih, cuman tuh lagu emang bangke. Like literally gue dulu denger lagu itu baru intro aja gue udah nangis. I'm not joking about that, like seriously. Tapi sekarang sih udah enggak, udah be aja. Gue kan udah ada gantinya. Gue belagu banget ya. Tiba-tiba kan gue kayak punya janji gitu kan sama si cowok ini, si mantan gue ini. Gue kayak punya janji kalau kita tuh pengen pergi ke Pondok Indah, terus udah gitu kita mau foto box. Dan it was our promise gitu loh. Dan itu belum kesampaian, keburu putus. Dan akhirnya dia ngajakin gue jalan. Ini posisi udah putus nih ya guys. Dia ngajakin gue jalan. Dia bilang, "Shil, jalan yuk." Oke, gue bilang itu Sabtu ya. Ternyata Sabtu gue sakit pada saat itu. Dan dia langsung kayak sedih gitu. Dia ngiranya gue jalan sama si temen gue yang ngajakin bikin project. Padahal what the actual F banget man. Itu cowok yang ngajakin bikin project ke gue itu tuh literally fuckboy. Fuckboy gak mungkin mau sama gue cuy. Kayak dia cuman mempergunakan gue untuk kesenangan diri dia juga, karena dia baru putus sama ceweknya. Jadi dia merasa senang gitu bikin orang cemburu. Tapi itu seriously the best feeling ever. Like I'm not joking. Sumpah gue jahat banget sih, cuman that's the truth, oke? Akhirnya gue sama si mantan gue ini kan jalan nih. Pas jalan itu kita berdua foto-foto banyak banget. Jadi dulu gue masih punya iPod gitu kan. Terus kita foto-foto pakai kamera 360. Have you guys been there? I've been there. Sampai 100-an lebih gitu. Dan kita tuh foto-fotonya tuh kayak a couple gitu loh. Kayak gue gak tahu sih. Gue gak tahu gimana harus jelasin ya. Gue bener-bener kayak pokoknya literally we took a picture like a freaking couples. Dan kita kayak ke bawah suasana gitu. Jadi kayak orang pacaran aja gitu. Kayak gimana ya, kayak bercanda-canda terus ketawa-tawa. Beda gitu loh, feelingnya tuh beda. Dan suasananya tuh rasanya tuh kayak beda. Tapi akhirnya pas balik dari PIM, dia ngajakin gue balikan gitu kan. Dan gue kayak gak mau gitu. Gue kayak sosok enggak deh, belum bisa, gue bilang gitu kan. Lu tahu apa yang terjadi setelah gue bilang gak bisa? Akhirnya kan gue pulang nih. Gue masuk ke rumah, dia nganterin gue gak sampai rumah banget. Karena kita masih kecil dan gak berani gitu kan. Masih kecil, SMA masih kecil cuy kalau menurut gue. Sekarang juga gue ngerasa masih kecil kok. Dan gue masuk ke rumah,
we both literally cried. Dia nangis, gue nangis. Dia bilang katanya dia nangis, terus dia kayak nggak, dia bilang aku tuh nggak bisa. Pokoknya kayak intinya dia bilang dia nggak bisa kalau nggak sama gue. Dan gue di situ kayak ngerasa kok gue bodoh banget ya, gue nggak mau balikan sama dia. Tapi gue tuh takut banget dia bakal ngelakuin hal yang sama, yang keanarkisannya dia itu. Gue inget banget itu kalau nggak salah temen gue main ke rumah dan gue cerita sama temen gue, dan temen gue bilang ya udah Sil, kalau misal masih sayang balikan aja gitu gitulah. Terus akhirnya gue bilang sama dia, gue BBM lagi kan. Itu mata gue literally bengep banget guys, like kalau ada fotonya tuh pada saat itu, gila gue jelek banget. Gue kayak gak kayak Arab, gue kayak Chinese. Pas gue bilang balikan, akhirnya yaudah nih kita balikan, and we are so damn happy. Gue lupa sih gue jadian sama dia berapa tahun ya, kayaknya 1 tahun lebih deh, tapi kayak nggak sampai 2 tahun deh gue jadian sama dia. Gue lupa deh, sumpah. Gue nggak tahu ya, buat kalian semua yang udah ngikutin gue dari zaman dulu mungkin tahu banget gue sama dia tuh kayak gimana, gue sama dia kelakuannya kayak gimana, gue sama dia tuh di sosmed tuh kayak apa. Gue tahu kalian tahu, he was my first like boyfriend plus best friend, and then it was literally my first time having an asik relationship gitu loh. Kayak gue nggak pernah ngerasain seasik itu pacaran. Kayak gue tuh kayak temenan aja gitu sama dia, cuman bedanya ya statusnya kita berdua pacaran gitu. Kayak I can tell him everything, he told me everything juga. Terus we can hang out, like kita pergi ke Dufan, terus kita naik bis, terus kita pokoknya kita tuh bener-bener kayak meranjak gitu, tau gak sih? Jadi awalnya tuh kalau misalnya pergi ke PIM tuh ya kita naik bis, terus nanti kadang-kadang naik angkot, terus akhirnya meranjak. Dia punya motor, akhirnya kita naik motor, terus dia nganterin gue ke kuburan bokap gue, terus kita pergi makan di Sevel. Dia suka banget ke Sevel. Gue gak ngerti deh, kayak he was literally my first asik boyfriend. Kayak gue ngerasa kayak he's the one for me, stuff like that. Pokoknya gue kayak I love him so much, even though dia dulu anarkis, cuman kayak gue bisa memaafkan hal itu. Akhirnya pas yang kita balikan itu kayak I literally fall so deep. I'm not joking, I literally fall so deep in love with him, like rada-rada abnormal kalau menurut gue, karena mencintai seseorang terlalu dalam itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sih sebenarnya. Dan akhirnya karena itu ya, I feel like the relationship lama-lama tuh kayak not healthy, because seperti yang udah kalian tahu juga di video gue kemarin yang gue bilang gue galak, gue suka ngambek, stuff like that. That's true, that's completely true. Gue tuh anaknya tuh dulu recet banget, gue tukang ngambek. Ngambeknya tuh wajar gitu loh kalau menurut gue, cuman gue tuh suka lama gitu kalau ngambek. Jadi mungkin cowok males kali ya. Gue tuh dulu kalau ngambek itu kayak aku gak suka gini. Bacot bacot tuh panjang lebar, chat tuh sampai segini. Udahannya gue diemnya tuh sampai 3 hari, sampai 4 hari. Jadi serem gitu loh. Jadi kayak anjay, ini cewek ngambeknya keras banget gitu loh. Jadi kayak keras kepala gitu. Dan it was the old me. Sekarang gue udah mencoba untuk tidak seperti itu, karena that's not good at all. Gue gak mau kayak gitu lagi. Dan ya, the relationship wasn't healthy for me. Plus nyokap gue juga gak nyetujuin. He doesn't know about this. He doesn't know about my mom actually doesn't want me to be with him. Dia gak tahu sampai sekarang, sampai detik ini. Gue bilang sama dia, gue gak bisa sama lo karena lo nyebelin. Kita broke up-nya itu di momen dimana gue abis kehilangan sahabat gue tercinta, terdalam, siapa? Mbak Ira guys. Pokoknya intinya Mbak Ira itu dulu asisten rumah tangga gue, dan dia udah kerja di rumah gue itu dari gue umur 2 tahun. Dan pas tahun 2014 atau 2013 sih, gue lupa dah. 14 awal Maret, gue inget banget. 14 awal Maret itu si Mbak Ira itu tuh cabut, tau gak lo? Mbak Ira tuh cabut. Mbak Ira udah gak kerja lagi di rumah gue. Dia literally pergi gitu aja. Waktu itu kayak gak ada kepastian gitu, tiba-tiba dia cabut gitu. Dia bilangnya dia pulang kampung, ternyata dia gak balik-balik lagi guys. Gimana hati gue gak mau sakit. Kayak tiap hari gue sama dia, gue curhat sama dia, gue pacaran sama si mantan gue ini. Dia tahu semuanya. Pokoknya dari dalam sampai luar, gue berantem kayak gue seneng kayak dia tahu. Dia literally, she knows everything more than my mom. Karena gue dulu sebenarnya nggak deket sama nyokap gue. Seriously, I'm joking, karena nyokap gue terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Jadi gue sama si Mbak Ira ini, justru orang-orang ngiranya tuh Mbak Ira nyokap gue, tau gak sih, sampai yang kayak gitu banget. Dan gue sayang banget sama Mbak Ira at that time. Sekarang juga sih masih kayak gue sekarang tuh ketemu sama dia, gue bisa pulang-pulang gue nangis, karena gue ngerasa kayak Mbak Ira ya kali, Mbak Ira udah nggak kerja lagi di rumah. Gue udah nggak, gue literally kayak Mbak Ira pergi, Mbak Ira cabut, gue putus. Itu kayak
das. Kalau gue boleh jujur ya, itu kayak hal tersedih di dalam hidup gue yang pernah terjadi selain gue kehilangan motor dan kehilangan bokap gue. Itu hal tersedih yang pernah terjadi itu juga tuh. Gue ngerasa kayak tebing runtuh, lu ditembakin, wah segala macem deh. Pokoknya itu kayak it's so unbelievable. Pas putus tuh gue juga masih jalan sama dia, agak kaku, tapi gue sedih, tapi kadang gue masih suka cemburu. Like literally, gue inget banget gue terakhir kali banget jalan sama dia dan kita stop nggak jalan lagi. It's because of gue ngambek. Kita udah putus tuh posisinya dan dia pakai DP BBM tuh foto Ariana Grande dan gue cemburu. Gue ngerasa, oh jadi lo tuh suka cewek kayak Ariana Grande. Kayak hal kayak gitu gue masalahin coba dulu, kayak Ashila, you are so damn stupid. Hah, sekarang untung gue udah gak kayak gitu lagi. Jadi kayak, oh lo pakai lo pakai foto si Ariana Grande itu maksudnya apa? Lo pengen punya cewek yang badannya kayak gitu? Gue tahu gue nggak kayak gitu. Pokoknya segala macem udah gue marah-marah, gue ngambek sampai kayak drama banget gitu. Sampai gue cabut duluan dari McD dan dia ngejar gue naik motor kayak drama banget sumpah. Antara kocak tapi sedih tapi geblek juga. Jadi udah pokoknya akhirnya gara-gara itu dia jadi enak gitu sama gue. Akhirnya kita udah we stop talking. Like literally we stop talking. Sampai gue tuh yang galau tuh, sampai gue hampir literally every single night gue sobbing so hard. Sampai pagi-pagi bangun tuh mata gue bengep. Sampai gue kadang di kampus ditanya, Ashila kenapa? Nggak apa-apa. Akhirnya gue cerita gini. Cuman temen gue ya responnya ya pasti yang kayak cuman, kalau lu masih sayang kenapa lu putusin? Ya gimana cuy, gimana sebelum gue putus sama dia, gue sempet kayak gue diomelin gitu sama nyokap gue karena gue habis jalan sama dia. Terus gue di kamar mandi gitu, gue nangis literally nangis, yang nangis lebay gitu, sampai mata gue merah, muka gue merah, hidung gue merah, semuanya merah, bibir gue merah. Wah, sampai kayak gitu banget, nangis sakit hati gitu kan. Terus gue sampai ngomong kayak gini di kamar mandi, ya Allah, gue inget banget tuh, ya Allah, kalau misalnya emang aku sama dia harus udahan, aku ikhlas demi ibu. Coba gue ngomong kayak gitu dan ya udah akhirnya gue putusin dia demi nyokap gue. Ya iyalah, walaupun gue pada saat itu nggak deket sama nyokap gue, cuman ya udahlah, ya udah kayak gue ngerasa if you wanna fly high you should just let go all of the burdens. Jadi tuh dari 2014 sampai gue finally be able to move on itu literally 2016 cuy. Dari 2014 sampai 2016. Dan asal lo tahu, pas 2014 sampai 2016 itu kan gue sempat kerja ya di Starbucks ya. Dan pas gue kerja di Starbucks itu dia datang cuy. Dia datang ke Starbucks dan di situ literally gue posisi deploymentnya tuh lagi yang jadi kasir dan I saw him with his freaking girlfriend. Gue sampe nelan ludah. Gue nggak tahu lagi, gue nggak paham. Ntar aja deh gue simpen ceritanya jadi cerita-cerita kocak untuk bacotan Ashila selanjutnya. Kalau misalnya kalian mau tahu, komen aja di bawah. Jadi pokoknya intinya kayak gitu. Gue sempet ketemu dia. Temen gue tuh langsung menyodorkan lagunya Maudy Ayunda yang Selamat bertemu lagi. Aku sudah lama menghindarimu. Sialkulah kau ada di. Temen gue nyodorin lagu itu dan gue langsung kayak galau. Gue tuh beneran serius, gue nggak bohong, gue tuh galaunya tuh parah banget. Gue literally bisa move on dari satu orang kalau gue sayang banget sama dia itu literally took like a year or 2 years or more. Beneran itu beneran. Jadi itu selama 2014 ke 2015 itu gue masih galau AF. Makanya gue punya cookie. Itu cookie dibeliin buat gue karena buat mengobati galau gue. Nyokap gue baik banget kan sama gue. Dari 2015 ke 2016 itu lebih parah lagi. Jadi gue galau stupid gitu loh. Kenapa gue bisa bilang stupid? Karena gue galau, gue malah lari ke hal yang negatif, which is smoking. Awalnya gue bukan gak mau sih, awalnya emang gue mau sih, emang gue pengen tahu rasanya tuh kayak apa sih. Gue become a smoker when I work in Starbucks, like I'm not joking. Kayak literally tapi gue sehari nggak yang sebungkus gitu, enggak. Literally I become a freaking smoker. Kayak gue tuh ngerasa setiap kali gue ngudut, gue ngerasa gue kayak oh my god, tenang gitu loh hati gue. Kayak gue galau tapi dengan ngudut itu gue merasa jadi seperti kayak agak lebih tenang gitu. Dan I know that was so freaking bad because itu
temporary gitu loh, nggak berlangsung lama. Jadi kayak gue literally baru bisa move on itu beneran kayak 2016 akhiran gitu deh kalau nggak salah. I'm not joking, kayak galaunya tuh parah banget. Like gue nggak pernah ngerasain segalau itu, kayak galaunya tuh kampret gitu loh guys. Kayak 2 hari lu galau semua, terus habis itu udah enggak. Jadi tuh nanti gue galau, nanti gue tiba-tiba seneng, gue seneng gitu kan. Gue suka sama cowok gitu, tapi ternyata cowok nggak suka sama gue balik. Gue jadi keinget sama dia, galau. Tiba-tiba gue lagi diem aja gitu kan, diem, inget. Terus nanti sampai ke bawa-bawa mimpi. Itu gue paling males. Kayak waktu itu gue pernah mimpiin dia, bangun-bangun gue nangis cuy. Itu momen galau yang paling jelek karena parah. Jadi kayak setiap kali gue ngelakuin apa, gue tuh jadi kayak inget dia. Terus gue ngapain, gue inget dia. Terus gue, aduh parah. Itu kayak literally galau tergoblok yang pernah terjadi di hidup gue, karena bener-bener makan waktu banget cuy. Aduh, gue nggak tahu sih, kayak it was the worst thing that ever happened to me. Kayak abis putusin dia literally, gue mikir tuh kayak otak gue pendek banget. Gue mikir abis putus sama dia udah beban gue hilang dan gue bakalan bahagia. Ternyata enggak cuy. Gue putusin dia, banyak rintangan yang gue lalui. Ya Allah, itu bener-bener kayak ya Allah, gue tuh sampai gue inget banget waktu itu gue pas gue kerja tuh di Starbucks tuh, gue sampai pokoknya pas udah pulang gitu, udah selesai semua kerjaan gue duduk di, pokoknya duduk di dalam, bukan di smoking area. Terus gue sambil ngeliatin kaca, gue sambil begini, dan gue sambil sobbing so hard gitu. Eyeliner gue luntur cuy, luntur eyeliner gue sampai ya Allah, gue jelek banget gue sumpah. Terus akhirnya gue ke kamar mandi, gue nangis, gue sambil ngaca, gue sampai kayak ya Allah udah dong, ya Allah please udah hilangin dia dari otak aku. Gue sampai yang kayak gitu banget, tau gak sih, kayak ya Allah udah please udah. Kayak gue kalau reminiscing those days tuh gue kayak ngerasa Ashila gila lu kuat banget ya. Sekarang gila lu udah melewati masa-masa itu. Gue kayak pengen give myself a hug. I want to give myself a big applause. I want to give myself a pat on my shoulder, like Ashila, you did it, literally. Kayak siapa sih yang nggak tahu temen-temen gue kalau gue tuh sering banget ngegalauin dia, karena he literally was my first asik boyfriend, seperti yang udah gue bilang tadi di awal. Aduh, gue nggak ngerti lagi deh. Loh, kalau lo tahu gue dulu sama dia tuh kayak gimana pacarannya. Terus kita sempet bikin video juga di YouTube, dan masih ada di YouTube gue. Kalau misalnya lo wondering, sebenarnya masih ada di YouTube gue, cuman gue private karena ya ngapain cuy. Literally gue tuh nggak ngerti lagi, kayak saddest thing besides losing my motorcycle and losing my dad sih itu. Cuman sekarang gue udah fine, I'm fine now. Mungkin lo ngeliat gue sekarang nih, gue cerita kayak gini, gue kayak kebawa suasana atau apa. No way, no freaking way. Hello, gue sudah move on. I have a boyfriend right now. So gue dari tadi ngomong mulai gue kehilangan Mbak Ira, terus gue kehilangan dia cuy. Kayak why life is so unfair, will I ever find a way buat pergi dari kegalauan ini. Itu galau terparah yang pernah terjadi di hidup gue. Komen di bawah galau terparah dalam hidup lo itu apa. Kalau gue bisa bilang sih ini the second worst breakup ever, karena yang pertama tuh kan alasannya karena hal itu, dan kedua itu emang karena hati kan ya. Jadi gue bisa bilang ini the second sih. Cuman ya udah, it's okay, no problem, karena gue ngerasa ini kayak udah a part of my life gitu loh. Dan kalau menurut gue ya, segalau-galaunya lo harus tetep cuy berusaha keras untuk menemukan sesuatu yang bikin lo bahagia gitu loh. Kayak misalnya nih lo galau nih sekarang tuh kan, kebiasaan gue kalau cerita tuh kalau nggak kerudung gue ke belakang-belakang, rambut gue keluar-keluar. Lo misalnya galau nih karena lo kehilangan pacar lo gitu, tapi lo seneng nih kalau misalnya lo ngegambar gitu, ya udah lo lakuin yang gambar, jangan lo galauin dia gitu loh. Jadi pesan gue sih itu aja. Jadi you have to find happiness in every situation gitu loh, nggak only sadness sih. Walaupun lo lagi happy, lo harus tetap menemukan sesuatu lagi yang bikin lo happy. Dan satu lagi, do not ever put your happiness in someone's pocket, karena that's what I did to him. Gue literally kalau nggak ada dia gue nggak bahagia. Kalau misalnya gue nggak ditemenin dia, gue nggak bahagia. Kalau gue tuh literally count my life on him. That's so freaking stupid. Do not ever do that to anyone. Even kalau lo udah married pun, do not ever do that. Put your happiness in your own pocket guys. Itu yang paling bener lah intinya. Jadi kalau misalnya lu sedih, ya udah lu sedih sendiri karena diri lo sendiri, bukan karena orang lain. Karena ketika lo sedih karena orang lain, itu sakit hatinya lebih double ketika lo sakit hati karena diri lo sendiri gitu loh. If you guys know what I mean lah, pokoknya kayak gitulah. Oke, jadi ceritanya kayak gitu, udah selesai kayak gitu aja. Udah, kita stop, nggak usah galau-galauan lagi. No galau, no gegana, gelisah galau melanda. Udah nggak ada lagi ya kayak gitu-gituan. Jadi sekarang aku mau sambil buka paketan buat Ashila ya. Boleh ya? Ya. Oke, jadi sekarang kita sambil buka paketan untuk Ashila. Aku punya 2 paket niche. Aku buka yang ini dulu ya, yang kecil. Gue nggak dibantu dengan gunting loh, gila. Apa? Oh, azan.
Ya biasa aja kali, nggak usah. Ma, masa dia ngomongnya gitu, Ma? Ya udah, aku buka dulu ya, guys. Udah, aku udah buka puasa, aku udah minum. Jadi ini aku buka ya. BTW pengirimnya dari Mayfi ID. Oh. Kerudungnya banyak. Oh my god. Ma, aku dapat kerudung. 1, 2, 3, 4. Makasih. Bukain lah. Why love is so. Udah fair dong. Aku udah punya. Aduh, aku tuh emang pengen banget kerudung yang bahannya kayak gini. Oh my god, square lagi. My love, my favorite ever. Aku bahagia banget deh. Sumpah, gue tuh emang kepengen banget kerudung yang bahannya kayak gini. I'm so happy. Happy SF. Ini aku juga mau buka ya. Boleh ya? Boleh ya? Semuanya aku bukain ya. Oh my god, ini juga sama bahannya kayak gitu. Ini dijadiin background belakang gue bikin video bagus juga tuh. Kayaknya tuh kalau kayak gini, ya nggak sih? Ya, bagus juga. Oh, I have a bunch of flowers going on here. Ya. Yes, aku akhirnya punya kerudung yang kayak begini. Aku happy banget. Happy AF. Ini juga bagus gak sih kalau bisa dijadiin kayak gitu? Cia, kayak beauty blogger gua. Next. Ini cute AF. Lucu banget. Aku happy AF banget deh, sumpah deh. Ini lucu ya kalau dijadiin background. Semuanya aja lu jadiin background. Aku seneng banget. Thank you. Oh my god. Gak ada suratnya ya? Kalau aku berharap surat. Satu lagi. Ini yang udah dari kemarin nih digebuk-gebukin sama abang gua sama emak gua karena mereka kepo, pengen tahu. Ini dari siapa ya? Dari Nalagati. Hah? Kok nggak? Oh, dari Ersa. Thank you Ersa. Pengirimnya dari Tangerang. Oh, bungkus pas. So dicium coba. Ini kayaknya makanan nih. Why love is so unfair. Oh my god, ada lagi dong guys. Oh my god, please seriously, like seriously. Oh, ada ini sama ada ini. Bentar, yang gede dulu. Anaknya begitu soalnya. Ini apa sih? Aku nggak sabar. Bener kan? Apa kata abang gue? Apa kata emak gue? Ma, coklat ma. Ini adalah makanan kesukaan aku. Happy Toast pakai mayumi yang pedas, terus dikasih coklat again, mami. Bilang thank you ke Ersa, bilang. Thank you, Elsa. Ya kenceng dong. Elsa. Nih, aku kasih ini. Oh my god guys, like kalau misalnya lo belum nyobain, lo cobain nih Happy Toast. Ntar si Ginong lagi komentar. Ya jadi kalau misalnya kalian yang belum nyobain ini Happy Toast dicampur, dicolek pakai mayumi, cobain sekarang. Kalau enggak lo langsung berterima kasih sama gue. Ini ada apa lagi nih? Dia ada satu paket, ada banyak loh. Thank you Esa. Oh my god, kerudung. Aku kan seneng. Jangan kayak gitu dong. Kerudung lagi. Mak, lucu ya. Aku kan lagi model nih kayak gini-ginian nih. Oh, ini bisa dijadiin kerudung, bisa dijadiin ini kan bahannya ke layer ya. Harus pakai daleman dong. Enggak deh, ininya enggak deh. Di dalamnya sini enggak deh. Oh, udah langsung aja dilipat. Andok terus ini. Dijadiin background belakang sini bagus tuh kayaknya. Ay. Cincin. Wah, sumpah, Ma. Muat nggak ya? Kan jari gue gede. Ma, lucu banget ada suratnya. BTW ini cincinnya palsu ya kak, jadi nggak bisa dijual. Hehehe. Aku juga pakai cincin yang sama biar kita samaan. Love you Kak Cila. Love you tuh Esa. Lucu ya? Ya Allah, panjang banget suratnya. Aku mau baca. Diam ya kalian semua, aku mau baca. Ini video bakalan lama banget ya. Sorry banget loh. Hai Kak Sheila, salam kenal. Nama aku Ersa. Cerita sedikit ya, tapi kalau banyak maafin ya kak. Gak apa-apa, aku suka. Please baca sampai habis ya kak. Iya, gue pasti baca sampai habis. Oh my god. Dan kalau surat ini dibacain pas mail time di vlog, please jangan diedit pakai suara Cipmang bacanya. Enggak, gue nggak bisa ngedit pakai suara Cipmang karena video pet nggak bisa dipakein suara Cipmang. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu aku lagi buka YouTube dan di halaman awal YouTube itu teronggok satu video yang berjudul My First Time Losing It. Dan jempol aku nggak bisa nahan buat ngeklik video itu. Kesan pertama pas lihat videonya, oh oke, nice. Lama-lama mulai deh tuh kelihatan nyablaknya. Nggak pakai mikir panjang, aku langsung mulai deh. Salah kan tuh gue baca. Nggak pakai mikir panjang, aku langsung mulai deh tuh. Nggak langsung mikir panjang, aku langsung nggak pakai mikir panjang, aku langsung ketik
klik tombol subscribe dong ya. Terus dari situ aku nontonin satu-satu vlog Kak Sheila, salah satunya yang bareng Mak Irma. Ya, disebut langsung. Awalnya aku agak bingung siapa emak-emak rambut bondol. Rambut bondol itu soalnya kayak bukan emak sama anak. Asik banget bro, cie. Ada hashtagnya loh. Gak tau kenapa aku suka banget gaya ngomong Kak Sheila yang ceplas-ceplas, dan bahasa Inggrisnya juga keren banget kak. Ya walaupun kadang suka keluar kata-kata ngik, sensor. Beberapa vlog yang tijel dan gabut, tapi nggak tahu kenapa aku nggak pernah bosen dengerin bacotan Kak Sheila. Malahan aku kecanduan nontonin vlog-vlognya kakak. Aduh ya Allah sumpah. Udah gitu Kak Sheila itu cantik, baik, ramah, tidak sombong, dan rajin menabung. Ya Allah, amin ya Allah, makasih lo Ersa. Gila lu baik banget. Kak Sheila tuh rajin banget deh ngebalesin komen-komen orang-orang di YouTube maupun di Instagram. BTW makasih ya kak udah accept dan follow back. Humble banget. Pokoknya love you, love you. Oh my god, iya sama-sama. Gak tahu lagi harus ngomong apa deh. Pokoknya sukses terus buat Kak Sheila. Salam buat Ma Irma, Mami Lovers, hashtag buat abang-abangnya, dan tidak lupa buat Mamah Ahok, Tante Anis. Sehat-sehat terus ya kalian, amin ya Allah, amin 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 amin. Tapi BTW jujur loh, ini pertama kalinya aku ngirim-ngirim sesuatu buat YouTubers, artis-artis lainnya. Nggak tahu kenapa aku yang baru tahu Kak Sheila beberapa hari yang lalu di YouTube langsung pengen aja gitu ngasih sesuatu buat Kak Sheila. Semoga suka ya sama apa yang aku kasih. Maaf kalau nggak, ya Allah dibilang nggak seberapa. This actually means so much to me. Like gue masih kayak bling-bling gitu, kayak seorang Sheila dikirimin barang, kayak unbelievable cuy. Kayak you guys are actually my birthday present tapi late, yang dikasih sama Allah ke gue. Like gue lanjutin lagi. Pokoknya sukses terus buat Kak Sheila dan stay humble, tetap jadi Sheila Sikado yang sekarang ya kak. Terus berkarya dengan vlog-vlog yang menghibur dan kocak abis. Maaf kalau suratnya panjang, lebar, dan tinggi. Gak apa-apa. Love you Kak Sheila Sikado, Tangerang, Indonesia, from Ersa Shift. Aduh, aku seneng banget deh. Duh, aku gak tau lagi. Gue ngerasa stupid AF sih, gue gak ngebuka ini dari kemarin-kemarin. Like literally gue dapet paket ini tuh gak baru guys. Ini udah beberapa hari lalu, dan gue baru sempet bikin videonya sekarang. Dan I'm so sorry. Lucu cincinnya. Aku pakai ya. Oke, jadi kerudungnya mau aku cuci-cuciin dulu. Terus kayaknya gue mau makan ininya deh sama nyokap gue, sama abang gue. Lagi deh sama pacarku, kan pacarku mau datang. Oke, jadi ya udah segitu aja. Ini semuanya, thank you so much. Oh my god, I still like, tadi kita habis cerita galau, terus habis itu bahagia. Thank you so much guys. Like literally you guys mean so much to me. Like gue merasa kayak dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk memiliki kalian. Like thank you guys so much for every single thing. Apalagi 20.000 subscriber. BTW untuk giveaway yang 10.000 aku adain giveaway-nya. Jadi mungkin nanti di next video ya aku bakalan ngumumin giveaway-nya apa, rulesnya kayak gimana, stuff like that. Jadi stay tune for my next video. Oke, jadi kayak gitu aja. I hope you guys enjoy, and if you guys enjoy, don't forget to give this video a big thumbs up, and don't forget to click that subscribe button if you haven't already, and don't forget to comment in the comment section below what video you want me to do next, or who I should collab with next time, or apa aja terserah lo mau komen apa. Dan jangan lupa juga untuk share this video to your friends, family, your sapam deket rumah. Kalau misalnya emang kalian, gue emang gak ngarep ya, kan kalian yang mau ya. Kalau misalnya mau ngirim-ngirimin sesuatu, bisa langsung cek di description box karena aku taruh alamat aku di situ. So yeah, I think that's it for this video. Thank you so much for watching sampai di video ini, sampai sekarang nih. Thank you so much, karena ini video panjang banget gue tahu. Mohon maaf lahir batin. Oke, dah.